radhiyallahu taala anhum ajmain itu banyak yang nanya sama Nabi, amal apa yang paling dicintai Allah? Amal apa yang paling dicintai Allah? Jadi sahabat berpikir, saya pengen melakukan sesuatu yang buat Allah senang. Nah, ini dorongan amal yang paling besar. Motivasi amal yang paling hebat adalah ketika yang membuat kita pengen beramal itu adalah pengen buat Allah senang. Nah, pertanyaan ini, kira-kira level ini udah nyampe ke kita atau belum? Jujur. Ada itu yang amal, bagus nih bukan salah ya, bagus. Amal niatnya pengen hutangnya lunas, ada enggak? Boleh atau enggak boleh? Boleh. Ada yang amal pengen suaminya jadi baik, boleh atau enggak boleh? Boleh. Ada yang amal pengen selamat dari neraka, boleh atau enggak boleh? Boleh. Ada yang amal pengen masuk surga, boleh atau enggak boleh? Boleh. Tapi kalau dia ditanya, kamu kenapa melakukan ini? Biar Allah senang. Saya pengen menyenangkan Allah. Saya kasih contoh sederhana begini. Pernah enggak datang undangan nikah? Pernah ya? Datang undangan nikah. Ditanya sama temennya, kamu kok tumben datang acara akad nikah ini? Dijawab, itu saya dengar suguhannya nasi kebulinya enak. Saya mau nanya, boleh enggak jawab begitu? Boleh. Ada lagi yang ditanya, kenapa kamu datang acara akad nikah ini? Jawabannya, lah tonggo. Kalau enggak datang nanti kan saya ya diomongkan satu kampung. Dia takut kalau jadi omongan. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Yang satu lagi ditanya, kenapa kamu kok datang acara akad nikah ini? Souvenirnya mahal. Souvenirnya mahal. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Ada satu lagi tanya, kenapa kamu datang acara akad nikah ini? Jawabannya karena ada door prize-nya umroh. Masya Allah, acara akad nikah, door prize-nya umroh itu. Kira-kira datang atau enggak datang? Datang. Boleh enggak datang dengan niatan seperti itu? Boleh. Yang satu ditanya, kenapa kamu datang acara akad nikah ini? Jawabannya, biar yang ngundang seneng. Saya cuma pengen nyenengkan yang ngundang saya, itu beliau orangnya baik. Jadi saya pengen menyenangkan hatinya. Pertanyaan saya, kalau semua orang ini dikumpulkan, yang paling disukai sama yang ngundang yang mana? Yang cari kebuli? Boleh, betul ya? Yang takut jadi omongan tetangga? Boleh. Yang pengen souvenir? Boleh. Yang pengen door prize umroh? Boleh. Yang satu ini gak pengen apa-apa. Ya dia senang kalau dapat kebuli, ya senang. Dapat souvenir, senang. Diumrohkan, senang. Tapi bukan itu yang membuat dia datang. Yang buat dia datang adalah pengen nyenengkan yang punya rumah. Kira-kira yang paling disambut yang mana ini? Kalau yang punya rumah ini tahu hatinya masing-masing, yang paling disambut yang mana? Yang datang untuk dia, betul ya? Bukan karena souvenir, bukan karena hadiah, bukan karena makanan, tapi karena yang ngundang. Ini Allah Ta'ala menyediakan surga. Kita datang ke akhirat pengen surganya Allah, boleh enggak? Boleh. Datang ke akhirat pengen dapat istana dalam surga, boleh enggak? Boleh. Datang ke akhirat pengen selamat dari neraka, boleh enggak? Boleh. Yang satu datang, ditanya, kamu pengen apa? Emang surga saya ya pengen, neraka ya takut. Tapi saya ini ke akhirat yang saya cari Allah. Saya mau nanya yang paling disambut yang mana? Yang terakhir tadi. Yang cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini the next level, ini level yang kita insya Allah nyampe ya. Insya Allah nyampe. Kalau sekarang belum sampai, asal udah dalam kebaikan itu sudah luar biasa. Nah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain yang mendorong amal itu. Kalau dia sholat, kalau dia sedekah, kalau dia zakat, kalau dia haji, kalau dia silaturahim, kalau dia menjenguk orang sakit, kalau dia memenuhi undangan, dia ingin membuat Allah senang. Ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah selain ditanya oleh sahabat, Nabi juga sering menginformasikan.
sallallahu alaihi wasallam, amal di antara amal yang paling dicintai Allah. Ya, di antara amal yang paling dicintai Allah. Artinya di antara amal yang membuat Allah senang. Kalau kamu lakukan, Allah nanti senang sama kamu. Walaupun semua amal disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada amal-amal khusus kalau kita lakukan membuat Allah senang. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbil a'mali ila Allah idkhalas sururi ala qalbil mu'min aw an yufarrija anhu ghamman aw yaqdiya anhu dainan aw yut'imahu min ju'. Di antara amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, min ahabil a'mali ilallah, di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lakukan Allah mencintai kita, Allah senang dengan kita. Yang pertama adalah idkhalat surur ala qalbil mu'min, menjadikan hati mukmin senang. Kalau bahasa singkatnya, menyenangkan hati orang lain. Nyeneng wong liya. Nah ini saya mau nanya nih. Sudah ahli menyenangkan orang atau ahli buat susah orang? Ya ini kan tanya sama diri sendiri. Yang paling disukai Allah kalau kita duduk menyenangkan orang. Makanya orang-orang soleh itu banyak yang menyiapkan waktunya untuk menyenangkan orang lain. Kadang mainan sama anak kecil, beli balon ditiup, dihadiahkan, anak kecilnya seneng. Yang lain mungkin rodok ngeritik, kelihatannya ustadz, kelihatannya kiai, kelihatannya habib, kok mainan pelembungan. Ya tahu pelembungan? Apa itu? Balon, ini kata yang sudah lama nggak kita dengar. Betul kan? Biasa kita ngomong apa? Balon. Tapi kalau waktu kecil kita disebut apa? Pelembungan, karena bisa melembung. Maka disebut pelembungan, balon ini. Ini ada satu ulama hafal Quran, tapi kok senangnya niup pelembungan ya, balon tadi dihadiahkan anak kecil. Bawa mainan dikasihkan anak kecil. Dikira orang itu amalan biasa, ternyata itu amalan yang luar biasa. Kenapa? Menyenangkan hati. Duduk sama temennya, menghibur hatinya, nyeneng hati. Dikira orang apa itu amal kok, cuman duduk-duduk. Gak banyak wirid, gak banyak zikir, gak banyak ngaji, yang dia lihat ya, dalam pandangannya. Karena beliau-beliau ngajinya gak diperlihatkan orang tidur beliau-beliau ngaji. Nah ketika melek, yang ditunjukkan sama orang itu ya ketemu manusia kan ya. Orang sumpek, saya pusing, Rene ngaji, tambah mumet deh. Dia tahu ini levelnya belum bisa dihibur dengan diajak baca Al-Quran, betul kan ya? Baca Al-Quran betul menghibur hati. Tapi orang ini levelnya belum sampai di situ, levelnya apa? Diajak duduk, ngobrol, senyum-senyum, udah. Diboncengkan, ya diboncengkan, dikelilingkan muter, temennya laki sama laki loh ya. Diboncengkan, kelilingkan muter, seneng hatinya. Wah, saya diboncengkan Pak Yai. Hatinya seneng. Itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya mau nanya, model ibadah begini udah jadi model ibadah kita belum? Nah, model ibadah kita kan ngaji yang banyak, bagus. Tapi itu antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, bagus. Buat kamu sabar, urusan kamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sholat, bagus. Buat dirimu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau nyeneng hati itu, menghibur orang yang mungkin lagi susah, menghibur orang yang mungkin sudah putus asa, bok depi mesem orangnya senang, Masya Allah. Itu idkhalus surur. Amal yang pahalanya paling besar karena paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam,
Atau an yufarrija anhu ghamman. Berupaya menjadikan orang yang lagi suntuk, lagi sumpek, lagi sedih, lagi galau, itu hilang galaunya. Menghibur, bukan sekedar menyenangkan, tapi menghibur sampai sumpeknya hilang. Karena ada orang nggak sumpek, ya kan nggak harus cari orang sumpek. Pokoknya ketemu orang kita senangkan, itu pahalanya luar biasa. Nah ini level yang lain, ada orang lagi sumpek, lagi suntuk, istrinya baru meninggal dunia, sumpek enggak? Tergantung, Beb. Katanya tergantung. Nah, kalau istrinya menyenangkan baik, istrinya meninggal ya sumpek, suntuk. Seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah ya sedihnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada ibu-ibu. Ibu-ibu meninggal dunia nanti setelah umurnya 200 tahun. Husnul Khatimah insyaallah ya, meninggal dunia. Suaminya tampak tidak menangis. Temannya menghibur. Jangan sedih ya mas. Sing sumpek ya sapa? Kaget temannya. Loh kamu kok bicara begitu? Alhamdulillah problem saya hari ini hilang. 40 tahun saya tunggu matinya kok nggak mati-mati. Hari ini kok baru mati, alhamdulillah. Saya mau nanya ini. Ini parah atau nggak parah ini? Parah, ini suaminya parah ini. Kan nggak boleh seperti itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mungkin ada yang demikian. Tetangganya meninggal tambah alhamdulillah. Nah, itu buat sumpah orang itu. Gak ada dia sego itu. Na'udzubillah min dzalik. Normalnya orang kalau ada orang meninggal sedih. Ini istrinya meninggal atau sebaliknya suaminya meninggal. Jangan seperti suami tadi ya Bu. Suaminya meninggal tambah alhamdulillah. Kenapa? Bisa rubah suasana. Maksudnya piye? Selesai iddah tak golek sing anyar. Pergantian cuaca saudara-saudara. Ini baru hari pertama suaminya meninggal, sudah cita-cita cari ganti itu. Masya Allah, begitu ada yang melayat, disortir. Ini kelihatannya suami yang ganteng ini. Siapa tahu saya bisa dijadikan istrinya. Wah, Masya Allah, tebak batin yang gak karuan. Na'udzubillah min dzalik. Ya ini tidak normal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, bersedih dia. Nah kita berusaha menghibur. Jangan lagi kondisi sedih seperti itu, mbok parani, mas, utang cepat dibayar. Saya tahu itu, yang nanggung utang suamimu adalah kalian, istri, anak, keluarga. Biar nanti dikuburnya itu aman, bayaran saiki. Masya Allah itu. Ini bukan mukmin yang baik itu ya, bukan mukmin yang baik. Mukmin yang baik bagaimana? Ini jelas orang lagi sumpek gitu. Hibur, masakno. Makanya dahulu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalau ada sahabat meninggal dunia, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengirimkan masakan ke rumah yang lagi berduka. Itu diadopsi oleh para kiai, para habaib, para ulama menjadi tahlilan. Di situ ada makan. Yang masak pasti bukan yang lagi berduka. Mungkin ponakannya, mungkin sepupunya, mungkin bibinya, mungkin pamannya yang masakan, dihibur, diajak makan bareng. Sampai di sini jelas? Nah, lanjut, ya cara menghibur kan masing-masing lebih tahu. Nah ini yang saya asik yang nomor 3 ini. Cocok. Amal yang paling dicintai Allah. Au yakdhiya an hudainan. Melunaskan hutangnya orang yang terlilit hutang atau orang yang punya hutang. Saya tantang satu Indonesia yang sugih. Yang kaya-kaya silakan ambil yang nomor 3 ini. Amal yang paling dicintai Allah. Lihat sepupumu, lihat pamanmu, lihat bibimu, lihat adikmu, lihat kakakmu, lihat kerabatmu. Yang punya hutang, kamu punya duit, gak usah banyak nasihat. Parah nih, ya mas utangmu lunas. Masya Allah. Jangan datang-datang marani adiknya yang terlilit hutang atau kakaknya yang terlilit hutang, dia duitnya banyak ini.
datang bawanya nasihat. Dik, atau Mas, atau Mbak Yu, ya ini kakak ya, atau adik yang duitnya banyak. Kakaknya terlilit hutang atau enggak terlilit tapi punya hutang. Adiknya juga seperti itu. Datang dinasehati. Makanya hidup tuh jangan hutang melulu. Kalau udah begini kan kamu repot. Ini kamu sampai terlilit hutang tuh pasti dosamu banyak itu. Yang banyak istighfar. Perbanyak sholawat. Sholat 5 waktu kerjakan dengan baik. Saya mau nanya, nasihat ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Kalau yang ngomong ini sama-sama susah. Sama-sama susah pasti ngomong, Kang, iya. Solusi melunaskan hutang, Kang. Apa? Sholawat sing akeh, Kang. Ayo sholawatan. Odo-odo mumet. Sama-sama susah, sama-sama enggak punya uang. Memberi saran dengan amal soleh. Betul. Lah kalau memang punya duit, saran itu kamu singkirkan dulu. Istighfar, sholawat, sholat singkirkan dulu. Datang sambil senyum. Gimana kabarnya, Dik? Alhamdulillah Mas sehat. Masya Allah. Maaf ya, Mas Muni gak bisa banyak-banyak bantu. Ini cuma ada 1 miliar. Ya. Semoga-moga uripmu seneng. Ojo lali ya, sholawatnya diakai. Oh siap Mas gitu. Ojo lali istighfarnya diakai. Oh siap, laksanakan. Betul tak betul? Betul. Jumat besok ikut saya hadir pengajian tempat Habib Novel. Oh sendiko dawuh. Mau saya jemput jam berapa Mas gitu. Loh kakak, orang kakek nasihat tapi duitnya gak metu. Bukan gak boleh nasihatin orang, bagus. Tapi nasihatin diri kita sendiri. Kalau itu kerabatmu butuh duit, kamu punya duit, jalankan perintah Nabi yang satu ini. Apa itu? Senangkan hatinya, hibur dia, hilangkan kesusahannya, lunaskan hutangnya. Ngono. Cocok atau gak cocok? Oh yang bicara wajah-wajah punya hutang semua. Nah ini kita bisa ambil bagian ini. Kita bisa ambil bagian. Melunaskan hutang. Ya mungkin kalau kita nggak bisa melunaskan semuanya kan bisa ngewangi. Bantu meringankan hutang. Tambah jangan ditakut-takuti. Wadah hateng marani duit akeh. Ingat kamu sudah tua. Orang kalau mati punya hutang itu bahaya loh ya. Masya Allah. Orang yang punya hutang itu dihibur. Orang yang punya hutang itu disenangkan. Orang yang punya hutang itu dilunaskan. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang datang pada Nabi Muhammad SAW, menceritakan kondisinya terlilit hutang, Nabi SAW tidak mengajari, kamu kerja yang benar. Harusnya kamu itu kurangi pengeluaran. Atur perencanaan ekonomi dengan benar. Enggak, luang mumet kok. Orang lagi pusing, lagi bermasalah, butuhnya solusi yang pasti. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarinya, lah kamu sudah baca doa ini belum? Belum, nah baca nih. Walaupun hutangmu sebesar gunung, lunas. Ayam atau enggak ayam? Lalu yang ngomong Nabi Muhammad SAW, enggak disuruh nambah produksi, enggak disuruh nambah jam kerja, yang disuruh nambah jam ibadah. Zikirmu kenceng ono. Kalau Nabi SAW punya duit, apa yang dilakukan? Ini tolong didengarkan baik-baik dan jangan dipotong-potong. Yang nanti bisa salah pemahaman. Ya. Suatu ketika Nabi SAW uangnya sudah habis. Habis karena semua dibagikan untuk perjuangan membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat meninggal dunia terlilit hutang. Meninggal masih punya hutang. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya bil makna ya, terjemahan bil makna, saya tidak akan menyolatkan jenazahnya selama dia masih punya hutang. Yang nggak paham dipotong cerita ini. Terus dikomentari, kalau ada orang meninggal punya hutang sampai-sampai Nabi nggak mau nyolatkan jenazahnya. Salah.
Gak ada yang seperti itu. Yang ada bagaimana? Nabi berbicara SAW kepada sahabat, kalau ini masih punya hutang, gak akan saya sholatkan. Sahabat paham, sing duwe-duwe, bayaran hutangi. Jangan sampai dia dikubur, masuk kubur, masalahnya belum selesai. Kita muslim, masih hidup, lihat saudara kita, masuk kubur masih punya masalah. Gak boleh seperti itu. Selesaikan dulu. Jangan sampai nanti keluarganya bingung bagaimana bayar hutang. Saya akan bereskan dulu, baru saya sholatkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang diajak ngomong ya paham. Langsung, ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya. Oh, kamu yang nanggung? Iya. Yang piutangnya tuh yang ngutangi kan lihat. Dah ya, urusannya sama dia, beres. Itu tenang, keluarganya tenang. Jenazahnya disolatkan Nabi Muhammad SAW. Suargo. Wah, ini kalau kita yang diajak bicara, makanya. Misalkan itu ya ada seorang ulama terus ngomong, ini kalau belum lunas hutangnya saya nggak akan menyolatkan jenazahnya. Geger sak kampung. Makanya jangan hutang terus, tuh akhirnya kan nggak disolatkan toh. Terutama yang komentar yang tadi itu, yang duitnya banyak, naudzubillah min dzalik. Makanya itu hidup kok seperti itu. Nggak paham ini. Kalau paham maksudnya ulama tadi langsung akan mengatakan, guru, solatkan guru, saya akan bereskan hutangnya berapapun. Nah saya tanggung jawab, sugih. Kamu kalau kaya tuh begitu loh. Bantu saudaramu dengan hartamu, lunaskan hutangnya. Gak usah jauh-jauh, tili ono, pak de, pak lek, bule, bude, nak dulur. Paman, bibi, sepupu, kerabat, cek. Nanti kalau saya lunaskan hutangnya males. Bukan urusanmu bahas malesnya orang. Urusanmu melaksanakan perintahnya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lunaskan, kamu dicintai Allah. Jangan bahas orangnya. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak gitu? Nah biasanya kita justru yang kita-kita yang podo-podo mumet-mumet ini. Gitu. Maksudnya pada sama-sama punya hutang. Justru yang paham. Oh kesian tuh hutangnya banyak, hutangku sedikit. Ya tak ewangi 10.000. Dia bantu 10.000. Maaf ya mas, cuma bisa bantu 10.000. Seneng koncene Masya Allah, podo-podo melarat. Sama-sama susah tapi kok dia ingat sama saya. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu bergantung pada dorongannya. Atau niatnya, motivasinya, apa itu. Nah ini yang nonton tayangan ini ataupun mendengar dimanapun dan kapanpun. Sudah ada yang tergerak belum ini untuk melunaskan hutang saudaranya ini? Wong kadang hutangnya itu cuma bayaran listrik. Loh, bayar listrik itu ya hutang kan ya? Oh bayar listrik cuma misalnya 200.000. Lawang kakaknya sugih kok. Sampai listriknya numpuk 3 bulan gak dibayar-bayar. Paham maksud saya? Paham enggak? Halo? Bu? Paham? Nah ini buat istri ini kalau emasnya banyak ya. Bantu lunaskan hutang suami yang paling wajib ya istri itu. Iya kalau emasnya banyak. Walaupun gak ada kewajiban, wajib dalam arti kalau orang lain saja pengen bantu masa istrinya enggak bantu. Tambah istrinya ngomentari. Nabung, disimpan terus, tahu suaminya terlilit hutang, simpen terus, tambah ngomong. Mas yang bulan ini belum dibayarkan loh. Nambahin mumet bojone. Padahal dia punya uang. Naudzubillah min dzalik. Lanjut atau cukup? Lanjut. Jadi amalannya apa? Yang dicintai Allah? Saya paling asik yang nomor 3 ini. Melunaskan hutang. Kenapa? Karena banyak WA yang masuk ke saya urusannya, Beb, hutang saya, Beb, hutang saya, Beb, hutang saya, Beb, hutang saya. Saya mohon kepada umat Islam, lihat keluarga masing-masing. Saya enggak ngajak ngurusi orang banyak, keluarga masing-masing. Lihat keluargamu. Bagaimana kamu bisa makan di restoran, sekali makan 1 juta, 2 juta. Bagaimana kamu bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, sekali berjalan sampai 40-50 juta. Adikmu sendiri bayar kontrakan sekedar 5 juta, nunggak 2 tahun enggak kamu bantu. Terus mau pamer, wah aku dicintai Allah. Engkau sih mas. Masuk waiting list, daftar tunggu, dicek. Selanjutnya, ini
Saya niatnya tadi mau cuma ceramah 15 menit ini. Ternyata udah 30 menit. Nah ini buat kita-kita insya Allah semuanya mampu nih, insya Allah. Yang paling akhir nih. Au yut'imahu min ju'. Atau kalau ada orang kelaparan, kasih makan. Gak usah lihat orang kaya, orang miskin, orang mampu, orang susah. Lapar itu gak kenal derajat sosial. Ada lapar itu milih-milih. Melarat, yo gawe luwe, ada? Gak ada. Lapar itu tidak melihat derajat sosial. Lapar itu pokoknya masuk perutnya orang sewaktu-waktu. Kadang ada orang kaya luar biasa, kok belum sempat makan, luwe cu minalal. Lapar pol. Kamu lihat wajahnya kelaparan, terus batin, sugih ben ngrasakno. Biar dia merasakan susahnya orang yang lapar. Bukan pangkat kita gitu. Lihat orang kaya kelaparan. Jamu. Pak, saya mau kasih Bapak makan. Mudah-mudahan Bapak senang. Kaya, sesuaikan pangkatnya. Ojo mbok gak tempe goreng. Tidak masuk mungkin buat dia. Oh dia biasanya makan sate. Kamu makan tempe goreng, kamu beli sate, suguhkan beliau. Silakan Pak dimakan. Wah satenya enak, wah tolong piring entek. Itu dia makan habis, dosa kita juga habis. Allah senang dengan kita yang seperti itu. Kitanya makan tempe. Atau mungkin nasi garam. Itu yang dilakukan sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Satu contohnya ketika ada orang yang jadi tamunya Nabi Muhammad SAW. Itu satu keluarga nangis anaknya. Ya istrinya nggak makan. Sahabatnya pura-pura makan kecap-kecap lampunya dimatikan. Demi tamunya Nabi bisa makan. Nah, insya Allah kita kalau nyugui orang kan nggak sampai seperti itu loh. Makanya di Majelis Ar-Raudhah ini pokoknya selesai majelis ada makan. Di pertengahan majelis udah dikasih makan, kasih roti. Betul ya, datang kasih roti. Kenapa? Nggak boleh ada orang ngaji dengan perut lapar.